Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk dulu Mbak. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Febri Wulandari sebagai konselor di sini dengan Mbak siapa? Mbak Salsa ada dia Oh, ya, dengan Mbak Salsa. Mbak Salsa kesini dengan siapa? sendiri Sendiri. Mbak Salsa tahu tempat ini dari mana? dari teman. Oh, dari teman. Nah, tapi Mbak Salsa sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum. Oh, jadi ini untuk yang pertama kali ya Mbak? Iya. Mbak Salsa udah tahu belum konseling itu apa? Belum. Jadi sedikit saya jelaskan ya Mbak, konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konselingnya. Nah, di sini saya sebagai konselor, Mbak Salsa sebagai konselingnya. Pada saat konseling itu ada asas-asas yang perlu kita taati bersama ya Mbak. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Salsa tuh nggak perlu khawatir untuk bercerita semuanya, karena insya Allah akan dijaga kerahasiaannya, karena hanya saya, Mbak Salsa, dan Allah yang tahu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Salsa kesini atas dasar kemauan sendiri atau bagaimana? Mau sendiri. Nah, alhamdulillah kalau begitu nggak ada keterpaksaan ya Mbak ya. Nah, yang terakhir tuh ada asas keterbukaan. Di sini tujuannya kan untuk menyelesaikan masalah ya Mbak, bukan begitu? Nah, jadi semakin Mbak Salsa terbuka untuk menceritakan semuanya, maka proses konseling ini akan semakin berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana, dapat dipahami? Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak, karena ada acara, jadi sesi konseling ini akan saya batasi waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana? Apakah sesi konseling ini sudah bisa dimulai? Bisa. Mbak Salsa boleh menceritakan masalahnya? Iya, jadi gini Mbak, saya itu trauma. Oh, jadi Mbak Salsa trauma. Bisa dilanjutkan, tapi sebelumnya Mbak Salsa boleh sambil senderan dulu agar lebih rileks berceritanya. Silakan dilanjutkan Mbak. Iya, jadi gini Mbak, saya itu trauma ketika berbicara di hadapan orang ramai. Oh, jadi Mbak Salsa tuh trauma untuk berbicara di hadapan orang ramai. Iya. Apakah ada hal yang membuat Mbak Salsa trauma untuk berbicara di hadapan orang ramai? Iya, jadi gini Mbak, dulu itu saya ikut lomba baca puisi pas SMA. Nah, pas saya lagi lomba baca puisi itu, saya melakukan kesalahan, jadi ditertawakan sama penonton. Oh, jadi hal itu yang membuat Mbak Salsa trauma untuk berbicara di hadapan orang ramai. Iya Mbak. Apakah ada hal lain? Tidak. Tidak. Apakah Mbak Salsa mengalami dampak negatif dari hal trauma tersebut? Iya, jadi dari kejadian itu saya mengalami dampak jadi nggak percaya diri lagi. Terus kalau di keramaian itu jadi kayak panik attack gitu Mbak. Jadi begitu. Apakah Mbak Salsa sudah tahu cara untuk menanggulanginya? Jadi begini ya Mbak, yang perlu Mbak Salsa lakukan itu ubah pola pikir, mindset Mbak Salsa agar berpikir bahwa semua orang tuh nggak ada yang sempurna, semua orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan, dan Mbak Salsa tuh harus berani dan harus selalu berpikir positif untuk melawan ketakutan-ketakutan tersebut. Apakah ada yang ingin Mbak Salsa ceritakan lagi? Tidak Mbak, saya rasa cukup. Oke, baiklah. Sebelum saya akhiri sesi konseling ini, bagaimana Mbak Salsa setelah melakukan konseling ini, apa yang Mbak Salsa rasakan? Ya, saya merasa lebih rileks sih Mbak. Alhamdulillah kalau begitu, karena waktunya sudah mepet ya Mbak. Saya rasa cukup. Bila Mbak Salsa merasa kurang puas pada sesi konseling kali ini, maka akan saya adakan pertemuan selanjutnya. Oke, baik Mbak. Baik, terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian proses konseling yang